Roger Indonesia 616, contact 12375. Like 12375 Indonesia 616, sorry Pak. Sorry. Halo, assalamualaikum. Saya Putra, anggota DPC IATKA Jakarta. Nah, di sini kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan calon ketua umum DPP IATKA yang akan diusung oleh DPC Jakarta nantinya. Nah, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman nih, bagaimana visi dan misi dari ketua yang akan maju pada kontestasi Munas 8 nanti. Kita sudah hadirkan langsung nih, bakal calon ya, maaf saya agak gelibet nih, lagi grogi nih. Bakal calon ketua umum DPP IATKA Jakarta yang diusung oleh DPC Jakarta. Nah, di sini ada Mas Wandi nih. Apa kabar Mas Wandi, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman kan sudah banyak nih menanyakan ke kita nih. Ini yang diusung oleh DPC Jakarta, kira-kira apa aja nih visi misinya dan bagaimana kedepannya jika nanti terpilih. Nah, saya sudah menginventarisir semua pertanyaan di HP saya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang paling esensial. Kita akan tanyakan kepada beliau bagaimana jawabannya, apakah memuaskan atau tidak. Nanti kalian sendiri yang akan menilai ya. Oke, saya buka HP dulu karena saya nggak hafal juga nih pertanyaannya. Oke, Mas Mandi, siap ya? Langsung saja kita tanyakan nih. Ini pertanyaan dari teman-teman kita juga nih. Bagaimana nanti ke depannya jika Mas Wandi terpilih? Siap ya? Ya, insya Allah siap. Iya. Cuman kan ini curang. Curang gimana nih, Mas? Pertanyaan disiapin, jawabannya kan belum tentu disiapin. Loh, masa kalau udah disiapin berarti nggak alami dong, Mas. Ini kan pertanyaan-pertanyaan dari teman yang umum-umum aja nih. Biasanya ya udah tahu lah Mas Wandi arahnya mau kemana nih. Biasanya kan seperti itu tuh pertanyaannya. Ya, insya Allah lah. Bisa nih ya? Lanjut nih ya, berani nih ya? Berani lah. Ini Oke, kan, siap. ini kan rumah kita sendiri. Siap. Jadi ini pertanyaan yang umum ditanyakan oleh teman-teman dari daerah. Menanyakan kepada kita, nih kira-kira Mas Wandi mau buat apa kalau terpilih nanti? Gitu loh, Mas. Oke, yang pertama nih pertanyaannya, apa yang memotivasi Mas Wandi maju sebagai Ketua Umum IATKA periode 2023 dan sampai dengan 2027? Apa motivasinya nih, Mas? Kan karena sebelumnya sudah pernah menjabat ya. Nah, kali ini apa lagi nih motivasinya nih? Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya pada saat ini. Saya diberikan ruang untuk menyapa teman-teman semua terkait dengan yang akan menjadi hajat organisasi kita, yaitu pelaksanaan Munas nanti. Terima kasih. Jadi mungkin saya akan ikutin aturan panitia. Ada yang nanya, saya jawab. Kan mintanya begitu, saya nggak boleh ngapa-ngapain, saya cuma boleh jawab. Jadi gini, saya merasa terpanggil lagi untuk maju pada kontestasi pemilihan ketua umum di Munas 8 yang rencananya akan dilaksanakan di Makassar. Itu karena salah satunya adalah saya ini anggota IATKA, kan saya boleh-boleh saja saya maju. Benar. Cuman selain daripada itu, saya kepingin saat ini saya banyak mendengar. Saya melihat dan saya berkomunikasi dengan teman-teman semua yang ada di daerah. Karena kebetulan saya lebih banyak berinteraksi di daerah. Pada umumnya teman-teman itu secara garis besar menyampaikan bahwa profesionalisme IATKA, teman-teman etisi pada saat ini itu dirasakan belum mendapatkan penghargaan yang berkeadilan sesuai dengan profesionalnya teman-teman yang melaksanakan tugas. Jadi etisi itu kenapa sih dikatakan profesi? Karena
ETC itu bekerja dengan sebuah kompetensi yang tersendiri, dengan tolak ukur tersendiri. Sehingga pada saat seorang ETC itu bisa berdinas, bisa melaksanakan pemanduan, bisa menjadi controller, disitulah dijamin seseorang tersebut telah profesional di dalam bekerjanya. Nah, di situ yang saya dengar dalam berkomunikasi yang disampaikan kepada saya dari teman-teman semua itu merasa profesionalisme tersebut untuk mendapatkan penghargaan yang berkeadilan. Antara lain itu. Antara lain. Yang ketiga itu juga saya ini anggota. Saya ini sama kayak teman-teman semua. Saya ini members. Nah, kemarin di Jakarta itu dilaksanakan proses polling. Penjaringan. Betul. Untuk penentuan bakal calon ketua umum. Nah, saya tidak tahu, kebetulan ternyata nama saya itu muncul. Ada yang menjerumuskan. Nah, kayaknya ada yang menjerumuskan ini kan. Nama saya muncul. Nah, pada saat nama saya muncul, ternyata nama saya itu tertinggi. Peringkat pertama. Peringkat Ya, pertama. benar. Tapi bukan ranking 1, Bukan. peringkat Peringkat pertama. pertama. Nah, di situ saya pun harus bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab dan saya berkewajiban untuk patuh terhadap keputusan dari organisasi. Sehingga saya sampaikan, saya nyatakan kepada DPC Jakarta yang melaksanakan polling di mana saya itu menjadi anggotanya, saya harus siap melaksanakan tugas dan amanah dari organisasi tersebut. Antara lain seperti itu, Om Lodar. Ya, nah kebetulan proses penjaringan itu saya ikut terlibat juga tuh Mas. Jadi pada saat itu Jakarta memang kekurangan sosok nih, kekurangan sosok kira-kira siapa yang akan kita ajukan. Nah, muncullah nama Mas Wandi dan yang lain-lain itu. Saya pasti ideal karena saya nggak gemuk, saya nggak kurus, saya nggak tinggi, saya nggak pendek. Iya, paling ideal Ini berarti ideal. ya. Jadi ya itulah prosesnya memang agak sedikit gimana gitu awal-awalnya kan. Tapi ya akhirnya nama Mas Wandi yang dipilih oleh teman-teman. Itu loh Mas. Ya, nah, yang jerumuskan saya itu. Oke Mas, kita lanjut nih. Pertanyaan kedua nih. Apa visi dan misi Mas Wandi nih untuk maju nanti di Munas 8? Ini yang paling banyak dipertanyain nih sama teman-teman. Ya itu dia. Yang nanya itu gampang. Jawab yang susah. Cuman gini, saya kepingin segala sesuatu nantinya itu adalah jujur. Maksud saya adalah saya tidak akan menyampaikan yang saya rasakan saya nggak mampu. Ya. Karena saya pun walaupun di dalam berorganisasi itu akan dikelola oleh sebuah kepengurusan, tapi sebagai pemimpin atau sebagai ketua, itu saya pun juga tidak boleh memberikan beban yang terlalu berat yang di luar daripada kemampuan semua. Sehingga visi dan misi yang akan saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman terkait dengan mungkin terlalu sederhananya yang akan saya sampaikan. Tapi itulah yang saya merasa mampu akan saya lakukan dalam kurun waktu kepengurusan apabila saya terpilih. Jadi saya kepingin menyampaikan atau mewujudkan visi IATK harus menjadi organisasi profesi yang profesional. Karena itu syarat mutlak. Aspiratif, karena kita organisasi itu adalah milik daripada membersnya. Peduli, organisasi itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak bisa peduli terhadap semua hal yang terjadi. Terhadap kepentingan-kepentingan anggota. Dan organisasi kita harus bisa disegani di kancah nasional. Kenapa? Karena
organisasi profesi itu banyak. Benar. Pada umumnya teman-teman yang dikenal organisasi profesi itu cuman itu saja. Iya. Sangat jarang saya mendengar bahwa IATKA itu disebut di kancah nasional. Padahal kita itu sama-sama organisasi profesi yang pasti profesional. Itu yang kepingin saya bawa organisasi kita ke arah sana. Nah, terkait dengan misi, saya kepingin sampaikan antara lain yang pertama, seperti apapun besarnya kita itu tetap harus sadar, kita itu bernaung di mana. Dalam hal ini, misi yang pertama yang kepingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah kita harus menjaga. Jadi IATKA itu harus menjaga dan berkontribusi secara langsung terhadap keberlangsungan kesehatan perusahaan kita. Itu yang utama. Ya. Karena pada saat kita tidak mengutamakan itu, siapapun ibaratnya bukan cuma IATKA, kurus kering kita. Benar. Jadi yang utama itu adalah kita harus jaga dulu perusahaan. Kita harus berbuat dulu untuk perusahaan. Ini fokus yang pertama. Yang kedua, IATKA itu harus berperan aktif dalam menyukseskan program-program penerbangan nasional pemerintah. Kenapa? Itu legacy. Siapa kita? Kita harus tidak boleh menjadi sombong dan takabur. Bahwa segala sesuatu itu ada negara, ada pemerintah. Kita harus berbuat untuk negara dan pemerintah lebih dulu. Merah putih itu nomor satu. Saat ini pemerintah itu sedang galak-galaknya memiliki program-program strategis nasional yang terkait dengan penerbangan. IATKA harus bisa berbuat dan mensupport semua. Nah, yang ketiga, mari seperti yang saya sampaikan di depan, itulah panggilan saya kepada teman-teman semua. Yang ketiga adalah saya kepingin menempatkan anggota itu apapun yang menjadi kepentingannya anggota, permasalahannya anggota, itu menjadi perjuangan organisasi, bukan perjuangan perorangan. Karena kita itu punya wadah, sehingga kita harus bisa, organisasi itu harus bisa menempatkan kepentingannya anggota menjadi perjuangannya. Nggak akan ada juga organisasi itu nilainya kalau tidak bisa mengakomodir terhadap anggotanya. Yang terakhir adalah IATKA harus membuat atau di dalam melaksanakan profesionalismenya tadi itu layak untuk mendapatkan penghargaan yang berkeadilan. Nah, itu tuh yang kayaknya yang paling utama ya, Mas. Nah, itu yang paling utama pada posisi kepentingan kita. Ya. Tapi yang paling utama keberadaan organisasi itu nomor satu dan nomor Eksistensi dua. tadi ya, Mas. Ya. Ya, saya Jadi harus bisa kita bukan membedakan, tapi harus bisa kita menselaraskan perjalanan kepentingan tersebut. Ya. Organisasi harus bisa berjalan itu. Makanya organisasi itu bukan milik ketua. Organisasi itu tetap milik daripada anggota semua. Yang menjalankan pun juga bukan ketua. Yang menjalankan pun adalah bagan. Ya. Karena apa? Yang dilaksanakan organisasi bukan berurutan 1, 2, tapi ada kalanya yang dijalankan organisasi itu adalah selaras, berbarengan, dan segala macam seperti itu. Nah, saya sepakat tuh, semakin dikenal. Kalau semakin dikenal, kita semakin punya bargaining. Setuju nggak, Mas? Itu Ya. mudah-mudahan. Karena semuanya itu bisa terwujud kalau saya
diberikan amanah oleh teman-teman semua mengemban menjadi ketua di periode 2023 nanti. Siap, berarti esensinya sendiri sih kita sudah dapat nih esensi dari visi dan misi Mas Wandi. Mudah-mudahan nih nanti kalau terpilih bisa terimplementasi semuanya. Next Mas, ada pertanyaan lagi nih. Makanya jangan minta banyak-banyak. Kalau saya nggak bisa nanti saya jadi bohong. Ini saya minum kopi nggak apa-apa. Boleh silakan Mas. Ya setidaknya apa yang sudah dijanjikan dikerjakan dulu. Hasilnya ya nanti Allah yang menentukan, gitu kan Mas. Yang penting ada yang dikerjakan. Jangan hanya berjanji tapi tidak ada yang dikerjakan. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau sudah dikerjakan namun hasilnya tidak sesuai, saya rasa grassroots juga akan paham. Setuju ya Mas ya? Setuju ya Mas? Siap. Yang ketiga nih Mas. Nah ini agak berat nih pertanyaannya nih ya. Apa saja prestasi yang telah dilakukan pada periode kepemimpinan, susah saya ngomong nih, kepemimpinan yang lalu Mas. Nah Mas Wandi kan udah pernah menjabat sebelumnya ya. Nah apa saja prestasi yang lalu apa yang belum yang ingin dilanjutkan lagi nih ke depannya apabila nanti terpilih di Munas 8. Ayo gimana Pak? Nah ini gini, saya minta maaf kalau misalnya kedepannya pun tidak semua pertanyaan itu saya perlu jawab. Bukan saya tidak bisa jawab, saya perlu jawab atau tidak. Karena seperti ini, saya mohon maaf. Terkait prestasi yang sudah pernah saya lakukan pada saat saya memimpin, saya menjadi ketua umum sebelumnya, mungkin tidak perlu saya sampaikan. Biar yang menilai publik aja. Prestasi itu anggaplah sebagai amal jariah saya dan pengurus pada saat itu. Mungkin itu. Ya. Karena saya mau nyebut satu aja prestasi. Satu aja. Kenapa saya sebut satu? Karena bukan amal saya. Siap. Nah, salah satu saja prestasi, IATKA punya dress code selain hitam, yaitu batik formal IATKA. Benar. Itu insya Allah kita tetapkan, kita sayembarakan itu pada saat kepemimpinan kami terdahulu. Itu satu aja. Kenapa saya sebut satu? Karena itu bukan amal saya, itu amalnya yang tukang kreator batik saat itu. Nah, itu salah satu. Cuman yang kepengen saya sampaikan adalah esensi daripada pekerjaan-pekerjaan yang kenapa saya terpanggil lagi pada saat ini, karena adanya kegiatan atau pekerjaan di masa kepemimpinan dulu, kepemimpinan kami dulu, yang saya rasakan belum tuntas. Justru itu yang kepengen saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi itulah keterbukaan saya. Karena ada amanah lagi nih. Pas ya berarti gayung bersambut gitu ya Mas ya? Ya walau alam. Oh iya walau alam ya. Walau alam. Yang pasti itulah yang mengganjal dari diri kami. Siap. Insya Allah bagaimana kalau kami bisa menyelesaikan itu. Nah yang mau dilanjutkan ini apa Mas? Yang kepingin saya sampaikan adalah yang pertama. Dulu di zaman kami itu sudah siap tempur. Saya sampaikan ini, siap tempur untuk kepentingan manajemen memperjuangkan kenaikan tarif. Itu bahkan dulu kami itu menghadap ke direksi. IATKA siap untuk membentuk tim tersendiri, berjalan beriringan dengan tim manajemen. Jadi itu yang ganjel banget di masa kepemimpinan saya saat itu. Kita kepingin naikkan tarif. Karena ada hal-hal memang yang perlu kita perbaiki di dalam regulasi tentang pentarifan PJNP kita. IATKA harus di depan di situ. Ini yang kepingin saya lanjutkan yang utama. Yang utama. Jadi ini juga berkaitan dengan kesejahteraan nantinya ya Mas ya. Tarif naik otomatis untuk gaji bisa naik. Itu
nanti. Iya. Tapi kita itu saya kepingin ngajarkan kepada teman-teman adalah berbuat dulu. Iya. Berbuat baik dulu. Itu. Nah, yang kedua, dulu kita itu punya tim. IATKA itu punya tim yang beranggotakan mewakili seluruh anggota IATKA terkait dengan kajian pola karir dan remunerasinya ETC. Hal itu menurut saya belum tuntas implementasinya. Masih perlu dilanjutkan. Yang ketiga, ini bicara kebanggaan. Saya kepingin teman-teman itu menyentuh ke teman-teman itu memiliki kebanggaan terhadap penerbangan. Dulu pada saat acara ulang tahun yang ke-17 IATKA, itu saya bawa seluruh perwakilan DPC dan para senior dan beberapa stakeholder ke Kemayoran. IATKA saat itu kepingin Kemayoran itu menjadi nilai sejarah. Cagar budaya ya Mas ya. Itu keputusan dari pemerintah untuk menjadi cagar budaya. Tapi IATKA saat itu prinsipnya adalah Kemayoran itu harus diselamatkan menjadi nilai sejarah yang tidak terhapus. Itu dulu. Nah, saat itu kita dan tim semua pengurus saat itu berusaha mencari jalan komunikasi ke sana kemari sehingga kita ketemu saat itu dengan pusat pengelola komplek Kemayoran. Karena dulu saya nggak punya pikiran itu. Saya dulu mikirnya itu apa? Ke Dirjen Pariwisata aja gitu pikirannya. Gitu. Nah, ternyata khusus untuk Kemayoran itu dikelola tersendiri oleh Pemda DKI. Nah, di situ IATKA itu berhasil mengundang kepala PPKK tersebut untuk kerja bakti. Membersihkan Kemayoran. Membersihkan tower Kemayoran, melihat dan berjanji, sama-sama berjanji untuk menjaga. Nah, di situ saya kepingin melanjutkan karena kok saat saya merasa gaungnya ini kok hilang. Hampir-hampir hilang lagi nih. Saya takutnya tiba-tiba nanti jadi hotel, jadi apartemen, kita nggak tahu. Benar. Saya kepingin melanjutkan itu bukan sekedar membersihkan. Pengen saya IATKA ke depan ini bisa improve kerjasama untuk mengelola kebaikan itu. Paling tidak jadi museum gitu Mas ya. Nah, mudah-mudahan. Ya. Jadi kalau yang tahap pertama dulu kita berhasil untuk mendudukkan itu menjadi nilai sejarah, sekarang ini saya kepengen melanjutkan IATKA, organisasi kita itu untuk berperan melanjutkan mengelola itu. Ini. Nah, itu yang kepingin dilanjutkan. Kita lanjutkan. Di kepemimpinan saat ini berarti. Nah, yang keempat, teman-teman pasti tahu. Saya worry. Jangan sampai memudar. One comment, one action. Iya. Itu tercipta pada saat zaman itu. Salah satu prestasi juga berarti itu. Cuman itu harus dilanjutkan nilainya. Jangan sampai memudar. Esensinya jangan Esensinya sampai hilang. jangan sampai hilang. Benar. One comment, one action itu bukan untuk berbuat jahat. Ya. Bukan untuk menang sendiri. One comment, one action itu adalah untuk kita melakukan sebuah kebaikan bersama. Ya, setuju. Ini yang harus kita
saya harus merawat lagi hal itu. Nah, yang terakhir yang mungkin nggak ada habisnya. Jadi sehingga ada satu yang mungkin nggak ada habisnya juga. Jadi saya mohon maaf juga kepada teman-teman yang terakhir ini yang nggak ada habisnya. Proses kaderisasi. Iya. Ini yang harus kita lanjutkan terus. Jadi bukan hanya di masa saat ini atau ke depan. Apabila saya terpilih pun untuk selanjutnya pun kaderisasi itu Benar. untuk dilanjutkan terus. Organisasi yang besar itu kalau kaderisasinya jalan. Ya. Setuju. Itu kira-kira Om Lodar. Nah, nih ada lagi nih Mas. Menurut Mas Wandi nih, apa yang menjadi permasalahan ATC pada saat ini dan bagaimana solusinya menurut Mas Wandi nih yang menjadi masalah utama ATC seluruh Indonesia? Gini, saya minta maaf lagi nih. Saya banyak minta maaf Baru lebaran, baru lebaran jadi minta maaf terus nih. Karena ya pertanyaan itu bukan menurut saya. Karena saya takut sesuatu kalau menurut saya belum tentu benar, objektif, belum tentu objektif bagi yang akan menimpa. Benar. Nah, sehingga saya alihkan sedikit bahwa terkait dengan permasalahan ATC itu adalah hasil pencermatan saya. Ya, benar. Ini menurut Mas Wandi saja. Jadi kalau ada yang tidak sependapat dengan Mas Wandi nggak jadi masalah. Ini menurut Mas Wandi loh ya. Nah, dari hasil komunikasi dan pencermatan saya tadi ada beberapa yang saya simpulkan. Permasalahan ATC pada saat ini secara umum ya, secara umum pada saat ini, karena kalau secara nggak umum saya nggak tahu. Iya. Karena kan dari secara pribadi, saya nggak tahu ukuran kaos kakinya Om Lodar gitu ibaratnya. Jadi secara umum permasalahan ATC yang dapat saya simpulkan itu antara lain, saya minta maaf, penempatan level. Penempatan leveling teman-teman saat ini itu dirasakan ada yang belum sebagaimana mestinya. Benar Mas, benar itu. Ada yang sudah. Kan Om Lodar ATC, kira-kira kalau yang saya ngomong salah, itu salahkan benar. langsung itu aja. Benar. Jadi tapi kalau sudah terlanjur ngomong, ya nggak apa-apa juga. Benar. Ada rekan kita udah kerja belasan tahun nih Mas, grade-nya itu masih 10. Bayangin coba, senior saya loh, grade-nya masih 10. Tapi alhamdulillah kemarin naik jadi 11. Di Soekarno-Hatta loh Mas. Next, apalagi nih menurut Mas Wandi? Itu saya benarkan tuh, saya benarkan. Oh iya. Nah, yang kedua, dari menurut saya, pencermatan saya adalah pola karir ATC. Itu seharusnya dipikirkan tersendiri. Jadi ATC punya pola karir berbeda dengan yang lain gitu maksud Mas Wandi? Bukan berbeda. Organisasi untuk membuat kajian terkait dengan pola karir tersendiri. Siap. Manajemen akan bertindak selaku harmonisasi dan penyelarasan. Ini terkait dengan pola karir. Kenapa? Beda Pak. Saya kasih contoh. Kenapa beda? Saya mohon maaf. Apabila teman-teman itu salah berucap, yang harusnya belok kanan, teman-teman mengucapkannya belok kiri dan nggak terrevisi atau tidak sadar. Dampaknya teman-teman dipanggil KNKT. Nah, contoh kan, cuma contoh. Ini kan juga harapan saya ini hanya bersifat internal. Dan harapan saya juga nanti di akhir juga saya akan mohon maaf kalau misalnya ada yang ketersinggungan dari tempat-tempat lain. Nah, sementara ada profesi-profesi lain, biar itu salah bertahun-tahun atau berbulan-bulan, nggak ada dampak. Dan di sini bukan. Dan pada saat ditemu kenali itu ada kesalahan, ya sudah perbaiki, selesai. Tapi untuk profesi daripada ATC nggak bisa. Nah, inilah ibaratnya
pola karir itu seyogjanya organisasi diberikan ruang untuk menyampaikan, membuat kajian tersendiri. Jadi bukan bermaksud untuk mendiskreditkan profesi yang lain, tapi memang ATC ini terlihat dalam tanda kutip memang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lain. Jadi menurut Mas Wandi nih, ini interpretasi saya nih ya. Jadi menurut Mas Wandi harus ada kajian yang berbeda mengenai pola karirnya dibandingkan dengan yang lain. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan yang lain. Oh iya, justru disitulah sebenarnya peran dari manajemen nanti sebagai harmonisasi. Iya, jadi sehingga tidak ada terjadi friksi di antara di Airnav sendiri ya, gitu ya Mas Wandi ya. Tuh. Nah, yang ketiga ada lagi Om. Jadi yang saya hasil pencermatan saya, bukan penerawangan ini beneran ini. Hasil pencermatan saya terkait dengan trainingnya teman-teman. Trainingnya teman-teman ini juga perlu pemetaan secara komprehensif sebenarnya. Ini juga kita mohon nanti diberikan ruang untuk bisa menyampaikan pemetaan terkait dengan training-trainingnya teman-teman ETC. Karena semuanya ini terkait dengan nama baik semua. Iya, setuju Mas. Terkait dengan nama baik manajemen, pelayanan dan segala macam. Karena kita juga tidak boleh egois ya Mas. Kita harus memikirkan manajemen juga. Nah, yang terakhir nih, ini biasa. Biasa, jadi nggak usah terus panik juga Om Loda. Jadi saya nggak panik, yang teman-teman yang lain yang panik nih. Saya nggak panik. Yang terakhir itu kalau misalnya memang dirasakan itu krusial, organisasi juga untuk membuat kajian terkait remunerasinya ETC. Siap. Sebenarnya grassroots itu ya yang dibutuhkan itu sebenarnya. Nah, cuman ini menjadi program atau menjadi PR, menjadi pekerjaan bersama. Ya, tidak bisa hanya Mas Wandi sendiri nih ya, ini yang saya minta juga teman-teman untuk jangan hanya punya mau, tapi harus punya daya dan upaya dan bekerja. Dan juga harus realistis. Ya. Itu kira-kira Om. Dan berikutnya nih Mas nih ya. Kapan selesainya nih? Ini banyak nih Mas, soalnya banyak pertanyaan nih. Nah ini kan belakangan ini kan ada terdengar nih Mas ya. Bahwasanya IATKA akan menjadi serikat karyawan. Pengennya menjadi serikat karyawan. Nah menurut Mas Wandi nih ya. Apakah menjadi serikat karyawan itu adalah pilihan yang tepat Mas Wandi? Kita mau jadi seperti kalau di tetangga sebelah kan Garuda itu kan ada serikat karyawan yang beberapa gitu ya. Nah, apakah kalau nih IATKA menjadi serikat karyawan, nah bagaimana menurut Mas Wandi ini? Apakah menjadi presiden baik atau buruk jadinya nanti ya? Nah gini. Jangan minta maaf lagi loh ya. Udah berapa kali minta maaf ini? Iya, karena saya juga takut salah. Jadi saya lebih baik minta maaf duluan, saya takut salah. Minta maaf lagi nih. Jadi terkait dengan serikat. Teman-teman sadari dulu deh. Yang pertama, waktu, kesibukan, dan lain-lain. Karena apa? Bentuk serikat itu adalah sama dengan membentuk organisasi. Betul. Perlu organ, perlu effort, perlu organ itu ya pengurus gitu. Ya. Perlu waktu, perlu yang mau, perlu mikir, dan segala macam. Sadari dulu. Yang kedua, terkait dengan fungsi. Fungsi serikat itu apa? Fungsi serikat adalah memperjuangkan kesejahteraan. Secara umum fungsi pokoknya itu. Sekarang IATKA ngurusin nggak? Kalau saat ini nih, saat ini nih, menurut saya nih, ini menurut saya nih, ini kalau saya salah mohon maaf nih. Menurut saya saat ini mengurusi tapi tidak masuk terlalu jauh karena kita punya Skynav kan, jadi otomatis Skynav yang mengambil alih kalau sudah berunding dengan manajemen. Nah, berarti kan sudah ada Skynav. Iya benar. Ibaratnya, nah selama IATKA masih bisa mencampur tangani dan berperan, apalagi bisa bekerja sama dan segala macam,
Boyang nggak usah capek-capek. Oh, jadi maksud Mas Wandi ya seiring sejalan saja. Kalau bisa berdua ini antara IATKA dan Skynaf bisa berjalan beriringan gitu. Gini, IATKA saya sudah bilang dari awal. Jadi orang jangan sombong. Wih. Nggak boleh sombong. Jadi IATKA itu justru harus bisa beriringan dengan semua. Siap. Bukan cuma dengan Skynaf. Sama semua. Justru dengan organisasi profesi lain pun IATKA itu harus menghormati, harus menghargai. Ya. Jadi harus bisa bekerja sama semua sesuai tupoksinya. Berarti Tapi harus dibatasi di situ. saling berkolaborasi. Sesuai tupoksinya. Siap. Itu, jadi menurut Mas Wandi sendiri nggak perlu lah ya IATKA jadi organisasi seperti Skynaf gitu ya. Nanti itu akan menimbulkan benturan kedua yang teman-teman harus sadari loh. Nah, teman-teman harus menyadari baik-baik bagaimana kalau sampai terjadi benturan tetapi itu sesama kita. Satu profesinya ATC, dia berjuang atau menjadi pengurusnya serikat. Ya. Yang satu adalah IATKA. Ya. Terus berbeda. Hati-hati banget. Hati-hati banget. Hati-hati banget. Saya akan jauh lebih berpikir. Bahkan kalau perlu saya jauh akan mengumpulkan seluruh anggota IATKA kalau perlu. Polling secara langsung. Karena apa? Itu dampaknya sangat ngeri kalau nggak disadari. Jadi kolaborasi adalah jalan terbaik. Seyogjanya seperti itu. Siap. Seyogjanya seperti itu. Dan yang utama itu adalah bagaimana kesantunan kita dalam berkomunikasi dengan manajemen. Kesantunan kita. Yang utama itu. Santunan ya. Jadi dalam tanda kutip kalau minta ke ayah jangan marah-marah, mintanya baik-baik gitu. Iya itu. Iya. Itu. Jangan suka lupa. Soalnya kan Mas tahu sendiri lah, tabiat ATC ini kan sukanya begitu Mas. Malu kalau minta baik-baik Mas. Nah, ya itu fungsi saya untuk jadi pengendali. Fungsi saya untuk jadi pengendali kepada teman-teman. Iya. Karena itu dosa kita bersama itu. Nah, iya, soalnya kan dari pendidikan kita sudah dididik seperti itu tuh. Punya, ya Mas tahu lah bagaimana tabiat ATC seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ini Mas. Tadi kan visi dan misi sudah disampaikan nih ya. Nah, sekarang program kerja nih. Nah, bagaimana program kerja Mas Wandi kalau terpilih nanti? Nih. Terkait itu otomatis saya berpikir. Ya. Otomatis saya berpikir karena saya kepingin bisa berbuat untuk teman-teman. Ya. Walau atas nama organisasi tapi untuk teman-teman. Sehingga terkait dengan program kerja itu otomatis saya berpikir. Ya. Tapi di situ saya garis bawahi saya juga tidak kepingin membohongi teman-teman. Itu. Fokus utama saya adalah berjuang untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan anggota IATKA. Oh, setuju saya. Dalam mendapatkan penghargaan yang berkeadilan. Setuju saya. Setuju sekali. Itu fokus utama. Tapi saya minta tolong teman-teman semua, one comment, one action, itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Itu. Yang kedua, organisasi itu kewajibannya menjalankan amanah Munas secara tuntas. Itu. Yang ketiga, tadi saya harus mempunyai program bagaimana membuat kaderisasi yang baik untuk organisasi. Kita harus membuat nantinya terkait dengan training-training yang dibutuhkan organisasi. Nah, benar Mas. Ini yang harus kita laksanakan nanti bersama-sama. Yang selanjutnya ini falsafah. Jadi saya kepingin di dalam memimpin itu taktikalnya kita lakukan, tapi kita juga tidak melupakan falsafah. Jadi saya kepingin ada kegiatan sambung rasa
antara seluruh anggota IATKA atau etisi aktif dengan para senior dan sesepuh. Oke. Kalian semua itu pasti nggak kenal itu. Seolah-olah begitu seniormu itu pensiun, selesai. Salah. Pensiun selesai itu adalah administrasi perkantoran. Ya. Tapi silaturahmi profesi tidak ada selesainya sampai mati. Iya. Saya kepingin sambung lagi itu. Karena pada saat saya memimpin dulu, beberapa kali saya kumpulkan seluruh senior. Saya pernah kumpulkan seluruh senior itu di Bali. Kita diterima oleh Raja Klungkung saat itu. Diacarakan di Kerajaan Klungkung. IATKA dapat penghargaan. Karena apa? Menghargai senior. Saya harus kembalikan falsafah itu juga kepada teman-teman. Jangan bikin saya nangis. Karena itu sejarah, men. Itu sejarah. Seberapa susahnya, seberapa sakitnya kalian itu pada saat pendidikan, tapi setelah lulus pasti jadi bahan hiburan. Pasti jadi obat. Kesehatan. Diceritain dan diceritain ketawa. Dan bangga. Ya. Itulah yang harus kita sambung lagi. Benar, Mas. Itu. Yang terakhir, untuk bagaimana membawa organisasi kita itu dikenal di kancah nasional, IATKA harus aktif lagi di dalam keanggotaan di media-media nasional. Iya, dulu zaman Mas Wandi sering diundang TV, Mas ya. Nah, harapan kita, harapan saya bukan masalah diundang TV-nya saja, tapi bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang tadi itu dengan seluruh stakeholder itu dengan kita rendah hati sehingga kita bisa justru menyampaikan organisasi kita di khalayak umum. Kita harus kembali menjadi anggota-anggota di media-media nasional. Sampaikan itu profesi kita. Siap. Itu kira-kira program kerja utama. Dan terakhir nih Mas, ini terakhir nih. Jika terpilih nanti nih, apa harapan Mas Wandi kepada anggota IATKA? Apa yang Mas harapkan kepada kami-kami ini nanti? Ketika Mas Wandi nanti memimpin kami, apa yang Mas Wandi harapkan agar bisa mendukung program kerja yang Mas Wandi laksanakan? Yang pertama, teman-teman harus mau bekerja karena saya itu pasti akan libatkan aktif langsung teman-teman. Karena pikiran dan pemahaman yang secara langsung itu lebih baik daripada pikiran yang sambung menyambung penyampaiannya. Itu pasti tambah kurang. Nah, yang kedua, one comment, one action itu harus dimaknai yang baik. Jadi jangan hanya meminta, tapi berbuatlah. Intinya seperti itu ya Mas Wandi. Ya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan juga nih, yang baru masuk nih Mas. Pada saat ini, jabatan Mas Wandi di Airnav kan sudah lumayan tinggi nih, Kadif. Nah, bagaimana nanti Mas bisa, tidak tumpang tindih lah antara jabatan di manajerial dengan jabatan sebagai ketua IATKA. Nah, bagaimana nanti Mas
cara memilih dan memilah ya. Nah itu bagus sih. Itu pertanyaan ringan-ringan bagus. Iya. Jadi gini, terkait dengan masalah keberadaan kita, itu sama. Jadi teman-teman itu nanya, gampang sekali saya balikin. Teman-teman itu berorganisasi. Teman-teman akan ada yang menjadi pengurus. Karena saya minta, pasti harus ada pengurus. Di samping pengurus, kan teman-teman juga karyawan, men. Kan kalian juga bertugas. Benar. Gimana cara milah? Nah, jadi pertanyaanmu, anggaplah ajaran saya kepada kalian. Itu malahan. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan masalah bagaimana menjalankan organisasi dengan keberadaan kita di manajerial. Yang pertama, kita tidak boleh lupa tupoksi itu nomor 1. Nah, organisasi kita jalankan pada effort lebih. Pada effort lebih. Nah gini nih Mas, misal kita nanti kan akan mengajukan pola karir yang baru, misalnya kita ajukan nih pola karir yang baru. Nah pada saat ingin berunding, karena posisi jabatan Mas Wandi dinilai strategis, jadinya kan Mas Wandi ini kan ya kalau bisa dibilang lebih dekat ke pucuk pimpinan dibandingkan dengan kami gitu loh Mas. Oh. Nah jadi bagaimana nanti Mas Wandi itu benturan kepentingan. Iya benar gitu loh Mas. Bagaimana begini, nanti? Udahlah jangan digitu, ya udah gitu. Nah gitu loh Mas misalnya. Om Lodar lupa jawaban saya tadi. Iya. Kita itu harus santun dalam menyampaikan. Saya tidak pernah mengajarkan kepada teman-teman untuk yang namanya tidak santun, demo, dan segala macam. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Karena apa? Kita harus elegan. Kita kepingin menjadi dianggap gitu ibaratnya profesional. Masa kita harus berbuat yang seperti itu? Jadi yang akan saya bawa kepada teman-teman adalah di dalam perjuangan, di dalam menyampaikan segala sesuatu, santun. Kita harus smart. Sudah bukan zamannya kita geladakan. Kan ibaratnya itu nih, bahasa dulu geladakan. Kita sudah bukan zamannya geladakan. Kita harus bisa nyampaikan kajian, kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa berkoordinasi dengan santun. Nah gini Mas, apabila kita sudah melakukan itu, nih ya, misalnya kajian sudah kita berikan, ya kan, yang realistis sudah kita ikuti gitu loh, dengan santun juga. Tapi pada saat akhirnya ada kepentingan-kepentingan yang menjatuhkan kita, itu gimana tuh Mas sebagai ketua umum? Terima kasih. Ini justru mengingatkan saya untuk cerita. Ini real. Itu. Kita berjuang untuk pada skala manajemen misalnya. Saya tidak punya pandangan untuk kesulitan yang berlebihan yang akhirnya menjadikan sesuatu yang negatif. Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Kenapa? Saya punya pengalaman. Saya terpaksa cerita nih. Ernap itu sebelumnya BLU, men. Iya, bener. Pasti teman-teman ingat. Tidak ada yang menghendaki Ernap itu BUMN. Yang menghendaki Ernap itu BUMN, IATK. Teman-teman juga tidak boleh lupa sejarah itu. Saya mengingatkan ke teman-teman. Yang menginginkan Ernap itu BUMN, itu IATK. Kalau yang pertanyaan Om Lodar tadi, terkait dengan perjuangan yang sebegitu masif, lebih berat mana? Undang-undang itu yang meng-create, mempropos segala macam adalah pemerintah. Lebih berat itu, tapi IATK bisa. IATK bisa menggiring opini. Bagaimana Ernap itu menjadi BUMN dengan tidak pernah kalian demo. Saya ini ketua. Saya ini koordinator saat itu. Koordinator pembentukan Perum LPPNPI. Ketuanya saat itu adalah ketua umum.
Saya ditunjuk sebagai koordinator untuk masalah pembentukan itu. Saya bawa perjuangan itu dengan seminar, ngomong ke media. Saat itu lebih banyak media tulis, media cetak. Sampai kita bicara seminar saat itu di Turki untuk mencari perhatian bagaimana agar berbentuk BUMN. Santun kita berjuang untuk sebuah prinsip yang besar dan berat. Sehingga saya justru mengharap kepada teman-teman, jangan berpikir negatif dan a priori yang berlebihan terkait perjuangan. Sabar. Semuanya ada polanya. Yang penting one comment, one action. Jadi maknai itu. Jadi menurut Mas Wandi, apabila kita sudah santun, kajiannya juga sudah jelas dan realistis, insya Allah nih ya, asalkan sabar, semua keinginan kita, itu tadi intinya realistis, bisa terwujud. Terwujud. Kenapa? Di antara manusia ini masih ada Tuhan. Betul. Bahkan sebelum Tuhan nih, di antara manusia ini ada langit di atas langit. Kita sampaikan keseluruhan itu dengan santun dimanapun. Yakinlah Tuhan pun akan mengabulkan doa orang yang terlalu serius. Terlalu serius. Nggak usah bukan hanya teraniaya saja, tapi terlalu serius. Siap. Kenapa? Yatka saat itu terlalu serius menginginkan BUMN. Kenapa? Karena di atas 50% peralihan SDM itu dari HP1, HP2 yang berlatar belakang BUMN. Terlalu serius doanya Yatka saat itu menjadi BUMN. Jadi men BUMN. Siap. Dengan semua, saya nggak bisa sampaikan itu bagaimana perjuangan kemana saja. Nggak terlalu panjang. Jadi saya hanya sampaikan kepada teman-teman bahwa peran Yatka sangat besar sekali dalam pendirian Ernap, khususnya dalam bentuk BUMN. Yatka di situ. Siap. Nah, itu kira-kira pertanyaannya habis Mas Wandi. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sabar, santun. Itu dia intinya. Oke teman-teman, ini kan sudah dijawab nih pertanyaan inti dari teman-teman semua dari berbagai macam daerah. Itu tadi pertanyaannya sudah kami inventarisir, kira-kira garis besarnya seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum puas nih terhadap jawaban dari Mas Wandi, kita undang nanti di acara Zoom meeting tanggal 14, insya Allah ya, tanggal 14. Nanti kita akan share untuk linknya. Di situ kalian bebas menanyakan apa saja yang menurut kalian perlu ditanyakan ya. Apa saja, silakan, bebas, tidak ada yang ditahan-tahan nanti. Tanyakan apa saja yang menurut kalian masih mengganjal agar lebih clear. Mas, sebelum kita pamit, ada kata-kata terakhir? Ya, teman-teman, di dalam berjuang, di dalam berorganisasi, kita itu harus realistis, profesional, dan proporsional. Insya Allah kita terhindar dari kesombongan. Siap, itu tadi ya kata-kata terakhir dari Mas Wandi. Kita pamit ya. Assalamualaikum, bravo Yatka. Let's do it. Project Indonesia 616, contact 12375. Like 12375 Indonesia 616, sorry what? Sorry.